membangun persepsi yang benar, menambah wawasan yang benar, ya satu bidang, ya contohnya salah satu yang permasalahan di kanker payudara, ya breast cancer. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan peluang ini untuk bershare, mungkin membagi pengalaman, ya teman sejawat yang ada di puskesmas, teman sejawat yang ada di pelayanan tingkat dasar, ya, untuk mensiasati, membuat strategi dalam ikut ambil bagian dalam pengendalian tata laksana dari breast cancer itu sendiri, ya. Jadi seluruh yang ambil bagian, ya, semua peserta disegarkan kembali, ya, disegarkan kembali. Ya, jadi mungkin ini saya lihat nih yang ambil bagian ini di teman sejawat di Sulawesi Tenggara, ya. Ya, mungkin Anda sudah pernah ketemu, mengenal, atau pernah menjadi anak didik, ya. Karena di Sulawesi Tenggara kita dirikan kedokterannya ya 2018, ya. Mungkin Anda ada yang tamatan dari Unhalu, ya. Ya, saya salut buat Anda untuk mau bekerja di puskesmas, ya, sebagai dosen, mengingatkan, ya, buat sesuatu bagi masyarakat di sana. Baik, terima kasih untuk mengisi momen ini. Izinkan saya share. Nah, ini tempat saya ya senda gurau sedikit, ya, tempat bermain, ya, tempat bermain untuk menemani ibu-ibu yang kena kanker payudara, ya. Kami ada di Klinik Onkologi Anugerah Medika. Nah, ini mempunyai main pelayanan utamanya ya khusus untuk kanker payudara, ya. Samping itu berpraktek di Rumah Sakit Alia II dan Rumah Sakit Hermina Kendari. Jadi itu di situ bagaimana saya menemani mereka, menemani pasien-pasien, ya. Jadi itu perkenalan singkat saya. Ya, secara umum, ya masalah kanker itu perlu menjadi wahana yang besar, karena yang makin hari kelihatannya makin kelihatan, ya, makin kelihatan. Gunung esnya makin muncul, ya, di sana sini mungkin Anda akan berhadapan itu masalah kanker. Ya, tentu kondisi yang saat ini harus mendapat perhatian bagi Anda yang saat ini ada di pelayanan tingkat dasar. Tentunya ini adalah gaung yang besar, bagaimana Anda mewaspadai. Nah, untuk mengingat sebagai suatu penyakit kanker, memang ada akronimnya itu waspada, ya. Jadi ada keluhan-keluhan yang mungkin pasien dapatkan. Jangan lupa itu mungkin gejala klinis daripada kanker itu sendiri. Misalnya huruf W, waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan, ya. Misalnya ada berak darah, ya, berak darah, sembelit, mencret-mencret, ya, terganggu kebiasaan sembelit, kemudian 2 minggu kok mencret-mencret. Nah, jangan lupa, ya, jangan lupa itu gejala klinis. Kemungkinan juga gejala klinis daripada kanker sendiri. Misalnya alat pencernaan terganggu, ya, suara serak, batuk tidak sembuh-sembuh. Nah, ya, jangan TBC saja, ya, jangan TBC saja. Ya, kemungkinan juga ada tumor paru, begitu, ya. Ada benjolan di payudara, kemungkinan juga ada kanker atau andeng-andeng atau darah lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Nah, ini paling sering nih kita terkecoh,
sedikit-sedikit kalau sudah buang air besar dibilang, aduh saya takut ambeien, ya, saya ini kena wasir, ya, jangan lupa gejala ambeien pun bisa menyerupai apa namanya, sebagai keganasan, ya, keganasan pada lubang dubur. Lalu ada koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi ada singkatan waspada. Nah, itu nanti Anda di puskesmas, kalau menghadapi kasus-kasus ini, jangan lupa, pikirkanlah juga sebuah itu cancer, karena itu bisa terjadi seperti gejala-gejala klinis yang mungkin muncul pada penyakit-penyakit non-cancer. Ya, seperti itu. Ya, ini pengetahuan sedikit. Ya, kembali lagi, hanya yang dulu, ya, sekarang sudah jadi dokter. Ya, ingatkan lagi nih, karena sel cancer itu heterogen, ya. Sama dengan kita yang ada di Zoom ini. Tidak ada yang sama. Ya, Bu Titi dengan yang lain, dengan teman yang dari Makassar, tidak ada miripnya. Pokoknya di antara sekian kita ini tidak ada yang bisa tidak sama. Ya. Begitulah sel cancer itu, satu dengan yang lainnya tidak mempunyai kesamaan. Ya, sangat heterogen. Satu dengan yang lain mempunyai morfologi yang dia tumbuh terus, tidak pernah mati, kecuali dibunuh. Nah, kecuali dibunuh baru dia mati. Kalau tidak dibunuh, dia hidup terus. Mempunyai kemampuan merusak sel, ya, merusak sel. Kalau benjolannya di hati, ya rusak sel hatinya. Kalau benjolannya jaringan payudara, sel payudaranya rusak. Dan di samping itu mempunyai kemampuan, ya, berjalan-jalan, ya, berjalan-jalan ke seluruh tubuh Anda. Nah, di mana dia senang tinggal dan di situ dia tumbuh, nah disitulah menimbulkan gejala klinis. Itu secara garis besar, makanya itu kalau cancer itu kondisinya pasien-pasien Anda itu seperti itu. Pasien seperti itu pasti suatu saat dia akan metastasis, menyebar, kemudian merusak. Nah, bagaimana kita boleh ambil bagian dalam mengatasi, membuat strategi untuk menghadapi pasien-pasien kanker itu sendiri. Ya, karena itu mempunyai model seperti ini. Kemudian langsung sel kankernya ada suatu sel normal mengalami mutasi, ya, mengalami kelainan genetik, akhirnya tumbuh. Nah, pertumbuhan sel kanker itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kelainan pada masa lalu, sekarang kita sakit, ya, kasus kanker. Kemungkinan 15-30 tahun yang lalu itu sudah sel kita sudah ada yang rusak satu biji. Satu biji saja rusak, tidak banyak. Ya, itu rusak. Nah, terus berkembang, ya. Jadi kalau bilang Pak Ibu dokter atau Ibu bidan, saya ada benjolan. Dari kapan, Bu? Mungkin dari 6 bulan. Nah, itu perkembangannya sesungguhnya sudah lama, ya. Perkembangan tumbuhnya sel kanker itu sendiri sudah lama. Namun secara klinis bisa diraba, bisa disentuh dan sebagainya itu ya mengikuti pengalaman pasien, ya. Kalau ini teorinya sel kanker itu kalau sudah teraba, ya, kalau apalagi di payudara laten, ya, profesional itu 1 cm bisa meraba. Kalau di bawah 1 cm kurang teraba biasanya. Apalagi pasien, ya. Kalau pasien ya 3 cm, 5 cm baru dia raba, ya. Nah, seakan-akan 5 cm itu udah besar kayak bola pingpong, ya, baru 6 bulan. Nah, sesungguhnya itu pertumbuhan yang sudah bertahun-tahun sesungguhnya, ya. Seperti itu. Jadi pada pertumbuhan sel kanker, jadi fase induksi pada saat dia mutasi, kemudian dia sampai dia in situ itu
itu sel kansernya ada di satu tempat, tidak menembus sel membran basal ya, sel basal membran. Nah, itu butuh 5-10 tahun. Nah, kalau sudah invasi, nah itu cepat sekali. Kalau sudah invasif 1-5 tahun dia sudah menyebar ya, sampai dia bertumbuh di tempat-tempat di mana sel kansernya bisa bertumbuh seperti paru-paru, tulang, otak, apalagi hepar. Nah, di situ tempat diseminasinya ya, tempat dia tumbuh. Nah, itu dia membutuhkan waktu juga. Oleh sebab itu, kalau menghadapi kanker pasien sekarang, itu ya, sudah lama, 15-30 tahun. Ya, jadi itu secara teori induksi ya, teori induksi daripada sel kanser itu sendiri. Baik, sekarang kita mengerucut kepada payudara ya, kanker payudara ya. Anda tidak asing lagi ya, bidan, dokter, semua yang ada tempat ini tidak asing lagi ya. Setiap orang berbicara payudara, nah, sudah tidak asing lagi dengan anak lead, kemudian di bawahnya ada jaringan ikat, di bawahnya lagi ada jaringan payudara, dan di situ juga ada lemak, ya, sel lemak, ya. Anak muda, ya jaringan payudaranya yang dominan, ya. Di bawah 35 tahun, jaringan payudaranya lebih dominan. Nanti ke atas, ya jaringan payudaranya mengalami atrofi, mengecil. Yang sisa adalah lemaknya, ya. Jadi seperti itu. Itu alami sekali ya, alami. Ya, anak masih muda, payudaranya pasti montok karena jaringan payudaranya masih dominan. Kalau sudah umur, ya alamiah, ya alamiah pasti jaringan payudara Anda akan mengalami penurunan, bentuk teksturnya berkurang dan sebagainya, gitu ya. Itu alami. Ya, jadi seperti itu breast anatominya. Ya, dalam kanker payudara perlu menjadi perhatian kita, yaitu mengenai aliran limpatik node atau kelenjar getah bening. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini. Oh, saya tidak. Oh ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya punya kursor ini. Kelihatan ya kursor saya ya? Bisa Pak, bisa Dok. Oke, terima kasih. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat daripada aliran limpatik node ini, jadi hampir seluruh payudara ya teraliri daripada kelenjar getah bening. Aliran ini saluran-salurannya, ya memang lebih dominan mengalir ke ketiak, ya ketiak, kemudian di bawah klapikula, kemudian di atas klapikula, di atas klapikula ya di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kenapa benjolannya? Ini pasien kadang-kadang, dokter, saya mau dioperasi saja, tapi tidak mau diobati yang lain seperti obat kanker, kemo. Nah, dokter, saya tidak mau operasi, saya mau kemo saja. Ya, ini penanganan ini satu dengan yang lainnya, kemo dan operasi jadi satu paket. Pasti satu paket. Nah, kenapa harus benjolan yang paling dalam bagian ya tepi medial dalam di sini? Kenapa kok dokternya minta angkat sedangkan di sini kecil saja? Nah, kita lihat di sini seluruh kalau ada benjolan daerah sini, kemudian sel kansernya sudah menyebar ke seluruh jaringan karena dialiri oleh saluran limpatik itu tempat menyebarnya. Sehingga oleh sebab itu kenapa benjolan kecil di bawah 1 cm pun, setengah senti pun, itu di penanganan medisnya adalah angkat semua payudara. Karena begini kondisinya ya, kondisinya. Kenapa harus diangkat? Ya karena satu sel kanser yang ada di sini sudah menyebar ke seluruh jaringan payudara. Oleh sebab itu pemahaman ini kenapa
harus dioperasi, mungkin harus mendapat pendampingan ya untuk dokter-dokter, teman-teman yang secara langsung menghadapi pasien seperti itu di masyarakat. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa dokternya kok sedikit-sedikit harus operasi? Nah, ini ya di sini ininya logikanya ya, karena tumor itu sudah teraliri disalurkan ke seluruh jaringan payudara lewat penyebarannya lewat lymphatic node itu sendiri, sehingga nanti kalau tidak diangkat semua seluruh payudara dia akan muncul sana sini ya, pasti muncul. Oke, itu kenapa mendapat perhatian. Jadi kalau ada benjolan pasti dia larikan, diperiksa kelenjar getah benihnya di ketiak karena dia mengumpulnya daerah situ, ngumpulnya. Itu mungkin perlu di waktu melakukan sadari nanti ditekankan. Jangan lupa ketiaknya juga diraba gitu ya pada saat sadari. Oke, ini